Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ida Bagus Mahendra. Ya. Selamat malam. Mau tanya, kalau ada yang masih makan makanan haram padahal itu dilarang Alkitab, apakah mereka ini bisa masuk surga? Terima kasih. Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Surga itu adalah Allah punya, dan Dia yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Dan cara Allah menentukannya, Dia beritahukan juga kepada kita supaya jangan sampai kita salah jalan. Makanya diberikanlah kepada kita Alkitab yang menjadi penuntun kepada kita. Kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai seorang Kristen adalah sebuah perjalanan. Garis awalnya adalah pada waktu kita menyatakan percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akan tetapi kehidupan kekristenan itu kan bertumbuh. Kita bukan hanya selalu berada di garis awal. Dalam pertumbuhan itulah kita belajar firman Tuhan, makanan rohani kita, mempelajari firman-Nya, dan makin lama pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin bertambah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau supaya kita menuruti akan firman Tuhan ini pada waktu kita membacanya. Satu kali Tuhan Yesus pernah berbicara dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka selalu menolak Yesus. Padahal mungkin dalam hati kecil mereka tahu Yesus ini, Mesias ini, tapi karena arogansi mereka selalu menolak Yesus. Satu kali Yesus mengatakan, setelah Ia menyembuhkan seorang yang buta, maka Ia mengatakan, menyinggung orang-orang Farisi ini, bahwa mereka juga adalah buta. Lalu kemudian orang-orang itu bertanya kepada Yesus, apakah memang kami ini juga buta? Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya, sama dengan Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17, kalau seseorang sudah tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi dalam mempelajari Alkitab, saya tidak berbicara hanya mengenai makanan haram dan halal. Itu hanya salah satu contoh, tapi banyak aspek. Kalau kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan atau satu hal yang lain harus dilakukan, tapi kita tidak melakukannya, atau tidak menurutinya, maka kita berdosa. Jadi kita bertumbuh. Untuk ini kita jawab masing-masing. Apakah kita sudah menurut atau belum? Terima kasih, Pak Ida Bagus Mahendra. Oke, terima kasih pendeta. Lanjut ke Tuhan.